ya Bang dari flyer ataupun dari apa namanya kita poster Hmm, kita ya supaya lebih ya. jelas ini ibadah kita ini. Oke, jadi teman-teman, ibadah pada malam hari ini tuh pada hari Selasa 4 Juni tahun 2024 kita mengadakan dan saat ini kita lagi di ibadah gabungan. Di ibadah gabungan di mana dengan tema itu adalah tentang jagalah hatimu. Wih, cocok banget nih buat teman-teman yang anak muda ataupun yang lagi dalam apapun kondisinya. Oke. Betul, Jadi Kak. kita boleh perkenalan dulu nggak sih, Bang? Karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Salah, Kak. Beda, Kak. Beda. Tak kenal Oke, maka harus kenalan, nggak? Itu oke, siap. Oke, patah baru, boleh Kak. dimulai dari Abang dulu. Boleh ya. Oke, selamat malam teman-teman semua, salam ya. Dimanapun teman-teman berada, semoga semuanya di kondisi sehat, nggak kurang satu apapun ya. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Anderson Sitorus ya. Di sini saya berperan sebagai moderator dan nanti saya akan membantu untuk ibadah di malam kita hari ini bersama kakak yang cantik, kakak Deborah Borupakpahan. Asik. Aduh, agak salting sedikit sih dibilang cantik. Hai, tapi ini gantian aku ya Bang, karena Abang tadi udah Boleh. perkenalan diri Abang sama aku juga. Nah, aku mau kenalin nih Bang, kita tuh ada sekitar satu, dua, tiga, ada 6 grup nih Bang, gabung untuk ibadah pada malam hari. Keren banget sih, Ramai sekali ya. banget. Oke, aku Ramai sebutin ya sekali. Bang, ada grup apa Oh, aja nih. Oke, yang pertama tuh ada grup bersyukur senantiasa atau dibilang ini adalah tuan rumahnya. Yang kedua ada dari grup Batak Telegram Indonesia, baru ada grup dari Sola Gracia, ada grup Kasih Karunia, kemudian ada grup dari Naposo Batak Telegram atau NBT, yang terakhir ada Impactful Love of Christ. Selamat datang dan selamat bergabung teman-teman yang telah hadir. Terima kasih udah hadir dan memiliki apa kesempatan dan juga tenaga dan juga kuota pastinya ya untuk memuji memuliakan Tuhan. Oke, gimana Bang? oke. Boleh Ini kita luar langsung masuk ke ibadah kita aja tanpa banyak boleh, lagi. Kak. Tapi Oke, mungkin saya sedikit mungkin ngasih tahu ke teman-teman bahwa ibadah ini adalah ibadah gabungan kita. Jadi yuk kita kasih hati kita ya kan. Temanya bagus banget nih. Menjaga hati ya. Kayak lagu tuh. Jagalah hati asik gitu ya. asik. Mari, Oke, tapi ini sebelum kita kita nanti masuk bahas menjaga jaga hati, hati kemana dulu ya kan Bang? tapi sebelum masuk Hmm. menjaga hati, kita mempersiapkan hati dulu. Kalau nggak dipersiapkan hati, bagaimana bisa menjaga hati ya nggak? Asik. Siap. Oke, langsung ya Bang ya. Izin ya Oke, Bang. boleh, boleh. Oke. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah kita, ibadah gabungan kita, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita fokus memuji Tuhan, kita mulai ibadah dengan doa pembuka yang akan dibawa oleh Bang Iko Umbu. Untuk Bang Iko kami persilahkan. Ya, baik, Cek. Terima kasih banyak untuk Kak Deborah, Bang Sitorus, teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam ibadah kita, mari kita ambil sikap yang baik. Ya, kita akan memohon tuntunan Tuhan untuk ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita dan mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami mengucap syukur untuk setiap teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan juga kami semua yang boleh bergabung dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang telah memanggil kami dari tempat kami masing-masing. Kami Tuhan dari berbagai latar belakang yang berbeda, status sosial yang berbeda, namun Tuhan kiranya Engkau satukan kami dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan, mari menolong setiap pelayan yang akan melayani kami, baik itu moderator atau juga MC dan juga WL. Tuhan memberkati, dan khususnya hamba Tuhan yang akan berbicara atas namamu. Tuhan tolong urapi, biarlah setiap hamba-hambamu ini dapat boleh Tuhan pakai seturut dengan sesuai kehendakmu. Tuhan berkati jaringan, berkati fasilitas yang kami pakai, internet, listrik, semuanya yang kami pakai. Tuhan berkati, biarlah semua tidak ada gangguan, dan biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bapak di sorga, dan sebelum kami masuk dalam ibadah Tuhan, Tuhan sekali lagi kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami, biarlah itu semua tidak menjadi batu sandungan untuk kami mendapat berkat pada ibadah hari ini. Terpujilah namamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya penebus dosa umat manusia,
kami datang dan bersyukur dan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Amin. Saya kembalikan Terima kepada kasih moderator. kepada Bang Iko. Selanjutnya, sebelum kita membuka ibadah kita tadi dengan doa, baru dari lagu pembuka, saya ingin mengajak teman-teman semua yang hadir di virtual Zoom ini, untuk kalau bisa on cam, silahkan on cam ya teman-teman, supaya kita lebih bisa saling face to face meskipun secara virtual. Oke, terima kasih. Kita serahkan untuk lagu pujian kita sebagai pembuka dari awal ibadah kita itu kepada Kak Divi. Silakan Kak. Shalom, suara saya kedengaran Bang Kak? Siap kedengaran Kak. Oke, sebelum kita masuk ke ibadah kita angkat lagu pujian kita, sebab hanya dekat Tuhan kita merasakan hati yang tentram. Sebab hanya dekat Tuhan hati kita tenang. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab layak Kau ditinggikan, layak Kau disembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang kami tahu Tuhan ini yang kita tahu mengenal hatiku jauh melebihi semua terdekat sekalipun Tuhan inilah yang Tuhan Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa. Ini yang kami tahu, ini yang kami mau. Kau mengenal hati kami, Kau menjaga hati kami. Terima kasih atas cinta Tuhan, atas kasih-Mu. Terima kasih hanya dekat-Mu Tuhan kami rasakan tenang. Hanya dekat-Mu Tuhan kami rasakan damai. Haleluya. Sungguh baik, sungguh baik,
Tuhan, hanya Kau yang tinggal dalam setiap hidup kami. Bersyalam, 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 tinggal bersama kami. Lebih lagi, Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kau baik. Seperti rusa yang lugu, seperti rusa yang haus Tuhan. Begitu pun jiwa kami Yesus, begitu pun hati kami. Haleluya. Saya haus menunggu aliran sungai-Mu. Aku tak tahan menunggu bagai tanah bersang. Tanah bersang menanti datangnya hujan. Bertumbuh jiwaku, Tuhan, lebih lagi seperti rusa. Saya haus menunggu aliran sungai-Mu. Ku tak tahan menunggu bagai tanah bersang. Tanah bersang menanti datangnya hujan. Begitu jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, jangkauanku. Ku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam mintanya terdapat kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam mintanya tetapkan kasih-Mu. Lebih lagi hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal
kasihku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan walaupun berlalu untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekatan kasihmu, tinggal dalam indahnya dekatan kasihmu, tinggal dalam indahnya dekatan Saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Kak Devi. Seperti lagu yang tadi kita dengar, teman-teman, bahwasannya setiap hari, setiap detik itu Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Bahkan setiap proses, saya yakin dan percaya teman-teman masing-masing punya segala problem, mungkin masalah percintaan, kesehatan, keluarga. Tapi Tuhan terlebih dahulu yang tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan terlebih dahulu yang tahu isi hati kita. Bahkan yang tersembunyi sekalipun, isi hati kita Tuhan yang Maha Tahu. Untuk itu, sebelum kita menyambut renungan dari firman Tuhan, kita kembali mendengarkan satu lagu pujian yang kami persilakan kepada Kak Devi kembali. Silakan Kak Devi. Oke, untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita. Kiranya karya Tuhan ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, karyanya nyata dalam hidup kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung, ketawahan yang ternilai, yang memiliki dan ku hargai. Yesus ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang memiliki dan ku hargai. Yesus ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau Tuhan yang ternilai, memiliki dan ku hargai. Yesus ku kagumi, Yesus ku kagumi, Yesus, Yesus.
Oke, terima kasih. Kami persilahkan kepada Bapak PS Christopher Tapiheru. Oke, kita berdoa sebentar ya teman-teman. Bersyukur Tuhan buat kesempatan indah bisa duduk di bawah kakimu mendengar isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar. Iman kami kerap kali goyah. Kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus sehingga waktu ini nggak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom semua. Thank you buat kehormatan ini dan dapat satu tema yang menurutku sentral, jagalah hati, dan kita akan lihat beberapa ayat ya teman-teman. Izinkan aku share screen. Ayat pertama kita ambil dari Matius 15. Jadi ada yang kalau ada yang suka nyatet ada 2 poin paling enggak. Yang pertama, hati kita itu seperti storage, bahasa Inggris storage itu Indonesianya itu seperti tempat penyimpanan. Jadi katakan Tuhan Yesus bilang di Matius 15 ayat 18, Yesus bilang apa yang keluar dari mulut berasal itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang lagu yang sama ini kita kenal gitu ya. Kamu cantik-cantik dari hatimu itu tidak tepat ya. Kamu najis dari hatimu itu lebih tepat. Karena itu yang Yesus bilang. Ya, lagunya makanya karena nggak Alkitabiah, lagunya bandnya bubar ya. Cherry Bell udah tidak eksis lagi guys. Jadi banyak-banyak yang kita sering dengar gitu ya. Umum didengar tren yang ternyata tidak sesuai sama firman Tuhan. Salah satunya ini. Ya dari dalam hati justru timbul semua tuh yang jahat. Karena hati kita seperti storage. Di Lukas 6 ayat 45 dikatakan demikian. Jadi turun. 45 sebentar ya. Ini dia. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi tergantung yang kita simpan di hati kita. Itu yang akan kerap kali keluar. Ya, banyak orang yang kelihatannya Kristen, kayaknya holy, kayaknya baik gitu. Sampai mereka ditekan baru aslinya keluar. Seperti spons misalnya. Spons itu kalau lagi dijualnya kita nggak tahu nih udah pernah dipakai atau belum. Karena dia akan kelihatan baru. Tapi makanya sebelum dibeli tuh diperes dulu, cobain deh. Kalau diperes dulu ternyata keluar sabun berarti ada yang udah pernah pakai tuh. Cuman mungkin dijemur tapi nggak kering dan dibilangnya masih baru. Ya, aslinya seseorang akan keluar ketika dia ditekan. Ketika hidup menekannya, kenyataan hidup, siapapun menekannya aslinya akan keluar. Ya, apakah dia benar-benar baik atau itu cuma pencitraannya doang. Ya, aslinya seorang laki-laki dia itu laki-laki sejati atau buaya darat kelihatan ketika ada godaan. Ya, apakah dia tergoda? Kalau dia tergoda berarti emang itu aslinya dia. Ya, jadi nanti kalau eh, amit-amit gitu ya, lu married sama buaya darat gitu. Nanti ketika udah married terus dia selingkuh, jangan bilang bahwa dia kena pelet. Dia nggak kena pelet, dia emang aslinya seperti itu. Ya kamu aja nggak mengenal dia dengan baik, maka jangan langsung married buru-buru. Biasain kenali dulu, jangan pernah nikahin yang lu nggak kenal gitu. Ya, bersahabat dulu, temenan dulu yang lama, sehingga lu benar-benar kenal asli-aslinya seperti apa, baru masuk ke jenjang berikutnya pacaran, baru habis itu menikah. Jangan buru-buru lah, segala sesuatu yang buru-buru tuh nggak baik. Ya, dan ini penting banget untuk mengenal karena aslinya akan keluar selalu. Karena hati itu seperti penyimpanan. Apa yang lo masukin ke hati lo itu yang akan keluar. Time and time again dalam kehidupan. Ya, dan ini poin pertama kalau teman-teman suka nyatet. Hati kita seperti tempat penyimpanan. Ya, yang kedua adalah bagian kita. Ya, lagu tadi indah yang ditulis oleh Bang Frankie Sihombing. Tuhan inilah yang ku mau kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Lagunya indah tapi nggak Alkitabiah. Karena yang Tuhan Tuhan suruh kita yang jaga hati, bukan dia lagi yang jaga hati. Ya, jadi kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, jangan kita suruh Tuhan melakukan itu.
Itu namanya konyol. Contoh ya, Yesus sebelum naik ke surga bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yesus suruh kita pergi. Bukannya pergi nginjil, muridin orang gitu ya, menangin jiwa, nyari jiwa, malah malah diem di gereja, malah doain bangku. Ya kan, doain bangku terus bilang ini, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Kata Tuhan, lu gue suruh pergi, kenapa lu nyuruh-nyuruh gue lagi nyari jiwa? Sampai lu nyuruh gue ngirimin jiwa, itu namanya kurang ajar namanya. Ya, kita disuruh sama Tuhan nih, bukan kita kerjain, kita nyuruh dia balik tuh. Ya, nah itu menurut saya lagu tadi sekali lagi indah, tapi nggak kita biar karena Tuhan bilang kita yang harus jaga hati kita, bukan orang lain, apalagi Tuhan. Nggak, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya dijaga itu artinya gini, kita menjaga akan apa yang kita masukin ke hati kita. Jangan semuanya dimasukin ke hati, itu yang bikin hati itu rusak. Itu yang bikin hati itu terluka. Ya, hati itu busuk karena semuanya lo masukin. Ya, dari film yang penting sampai yang jorok, sampai yang horor, sampai yang tolol dimasukin semua. Makanya hatinya rusak. Ya karena alasannya, tapi kan udah gede, nggak apa-apa dong Kak. Bukan masalah nggak apa-apanya, tapi penting nggak? Rasul Paulus bilang walaupun semuanya diperbolehkan, nggak semuanya berguna. Dan saya tidak membiarkan diri saya diikat oleh apapun. Ya artinya kita harus dewasa bertanya, bukan masalah boleh apa enggak, tapi berguna nggak? Ya, mengikat nggak? Gitu loh. Berguna nggak? Ada gunanya nggak buat saya? Memperbudak saya nggak? Gitu. Jadi pertanyaannya harus diputar, jangan kayak anak kecil. Aku boleh nggak ini? Aku boleh nggak itu? Itu pertanyaan anak kecil. Orang dewasa nggak kayak bocil pertanyaannya. Orang dewasa udah punya pertimbangan, punya hikmat untuk menyadari walaupun boleh. Walaupun udah boleh 17 tahun ke atas. Walaupun udah boleh 21 tahun ke atas. Tapi ini nggak berguna buat saya. Ya, tapi ini bisa mengikat saya. Saya bisa kecanduan nih. Gitu loh. Jadi ya udahlah, nggak usah gitu. Jadi jagalah hati dengan segala kewaspadaan tuh dengan cara itu. Kita nggak masukin semuanya ke dalam hati kita. Kita pilih-pilih mana yang kita masukin. Ya, makanya dibilang mata itu kayak jendela hati. Semua yang masuk ke hati itu mulainya dari mata. Dari mata turun ke mana? Turun ke hati. Dari hati turun ke perut. Dari perut turun ke mana? Ya, turun ke situ lah pokoknya ya. Ujung-ujungnya bisa bahaya. Makanya matanya mesti dijaga. Ya, resah. Ada yang mesti lu buang muka. Sengaja menggoda lu, buang muka. Lu punya punya kuasa untuk nggak ngelihat gitu loh. Nggak harus semuanya ditonton, nggak harus semuanya didengar, nggak harus semuanya dimakan, nggak harus semuanya diminum, nggak harus semuanya, khususnya nggak harus semuanya dimasukin ke dalam hati. Kita mesti apa? Menjaga hati kita. Siapa yang suruh? Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh jaga hati, jangan lu suruh Tuhan lagi jaga hati kita. Ini tugas kita. Ya, bagian Tuhan adalah kalau teman-teman pernah ingat ada satu ayat, sebenarnya gue nggak mau ngelihat ayat ini, cuman berbicara tentang hati. Tuhan mengatakan bahwa Dia itu yang mengganti hati kita dengan yang baru. Ayatnya ada di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 23. 26 27 sorry. Yeskiel, karena kita punya waktu aku buka aja lah tanggung. Habis ini kan kita tanya jawab ya. Yeskiel 36 ayat 26 27. Ini dia. Dikatakan demikian. Sebentar. Coba ini kita. Oke. Kamu akan kuberikan hati yang baru atau Tuhan, dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Ya, Tuhan berjanji untuk mengganti roh apa hati kita dengan yang lama dengan yang baru. Ya, dan bilang rohnya sendiri akan tinggal dalam hati kita. Jadi Roh Kudus yang kita rayakan beberapa minggu lalu di Pentakosta, dia akan memenuhi kita. Dia akan tinggal, Tuhan akan tinggal di sini. Jadi hati yang baru nih menginginkan Tuhan dan ada Tuhan di dalamnya. Gitu. Jadi hati yang baru nih jangan dicekokin sampah-sampah yang lama kayak yang dulu. Ya hati yang lama kan keras tuh karena rusak dia. Hati yang normal itu nggak keras, hati yang normal itu berfungsi dengan baik. Ya dia tuh dynamic, dia tuh bergerak. Kalau yang keras tuh kayak batu itu artinya hati yang rusak. Ya banyak yang hatinya keras
Salah satu alasan utama perceraian sebenarnya bukan perzinahan tapi kekerasan hati. Yesus bilang karena kekerasan hatimu makanya Musa ngeluarin surat cerai. Dan orang yang jadi keras hatinya kan ada penyebabnya, teman-teman. Ya, karena kita seringkali membuka hati kita kepada yang nggak penting. Kita salah buka hati. Ya, giliran firman Tuhan kita nggak buka hati, giliran komen orang di apa nyinyiran orang di kolom komen kita kita renungkan, kan gitu. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, Roma 10:17. Insecurities timbul dari bacain kolom komen. Jadi terserah yang lu pengen alami itu apa. Lu pengen iman lu bertambah, silakan baca Alkitab lebih banyak. Lu pengen insecure gitu ya, pengen ngerasa minder, silakan bacain kolom komen. Ya, lu renungin tuh. Silakan. Itu pilihan ada di tangan Anda menurut saya. Ya, HP kan bisa dipakai buat baca Alkitab atau baca renungan atau baca berita gosip atau bacain kolom komen yang isinya nyinyir semua. Pilihan ada di tangan kita. Ya, kita punya tugas. Ingat, kita punya tugas. Tuhan mengganti hati kita sama yang baru, tapi kita punya tugas untuk menjaga hati kita. Ya, ada ayat yang bagus dibilang ini Yohanes 15 ayat 3 di bawah judul pokok anggur yang benar. Pasti teman-teman udah pernah baca ini. Ya, saya baca cepat karena ini ayat-ayat yang familiar. Ini bukan ayat-ayat yang asing. Ini ayat yang lu tahu, udah sering dengar berkali-kali, cuman lu nggak ngerti maksudnya itu apa. Nah, itu nggak yang peraturan ya. Jadi hati yang baru tuh harus diisi sama firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang berkuasa untuk membersihkan. Ya, kalau memang sudah bersih karena firman telah katakan kepadamu, makanya ayat 4 bilang apa? Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Apa artinya tinggal dalam Tuhan? Ayat 5, aku pokok anggur dan kamulah rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu nggak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7 dijelasin apa artinya tinggal dalam Tuhan. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Apa maksudnya? Karena ketika kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, yang kita minta pasti yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, hatinya dan pikir orang yang hatinya dipenuhi firman Tuhan, otaknya nggak mungkin selangkangan. Ya itu nggak nyambung, nggak bakal terjadi itu. Kenapa orang otaknya jorok? Ya, Victor, soalnya ada nama Victor di sini, pikiran kotor itu dulu teman gue dijuluki, kasihan namanya Victor. So dibilang kayak bengong aja lo, Victor lo ya, lo bukan Victor yang itu. Victor tuh apa singkatan dari pikiran kotor dulu. Kasihan nama Victor. Victor tuh artinya pemenang, nama bagus itu. Cuma selalu jadi bully karena itu. Ya, pikiran kita kotor kenapa? Karena hati kita isinya bukan firman Tuhan. Hati kita isinya berhala. Hati kita buka untuk hal-hal yang jelas-jelas Tuhan bilang jangan. Gitu loh. Tapi gue udah 17 tahun ke atas, tetap aja jangan. Orang dunia bilang kalau 17 tahun ke atas sudah boleh. Orang dunia bilang kalau 21 tahun ke atas sudah boleh. Orang anak Tuhan bilang enggak, sekali Tuhan bilang nggak boleh, selamanya nggak boleh. Mau gue 120 tahun ke atas kayak tetap aja nggak boleh gitu loh. Jadi jangan mau ditipu sama dunia ini sehingga kita buka hati kita kepada segala hal dalam dunia yang akhirnya merusak hati kita. Nah, Tuhan sudah mengganti hati kita, bagian kita adalah apa? Menyadari bahwa kita udah bersih karena firman-Nya. So, tinggallah dalam firman-Nya. Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Ya di Yohanes 15 ayat 3 tadi secara sederhana dia bilang, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tapi gini, kebersihan harus dijaga. Mazmur 119 ayat 9-11 dikatakan gini. Ini saya sebut sebagai ayat 911-nya saya. 911 itu nomor yang kita hubungi kalau lagi emergency. Ya lagi ada keadaan darurat. Darurat biasanya kita tiba-tiba dihadapkan kepada pilihan untuk taat atau berdosa. Ya, daging kita lagi nafsu banget. Waduh gawat nih. Gue udah mau bikin dosa nih ntar lagi nih. Gue mesti gimana? Ya, ayat inilah yang selalu terbersit di pikiran saya. Ayat 911 saya sebutnya. Karena dia benar-benar seperti itu secara literal. Mazmur 119. Ya, ayat 9 sampai 11. 9 sampai 11. Jadi saya sebutnya sebagai my 911 verse ayat emergensi saya. Ketika ada benar-benar godaan untuk melanggar firman, melawan firman, berbuat dosa, untuk tidak taat, untuk tidak percaya. Saya selalu balik ke ayat ini. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Ternyata kebersihan hati ini mesti dipertahankan, guys. Ingat, kelakuan keluar dari mana? Dari hati. Ya, apa yang lu masukin ke hati lu itu yang akan jadi kelakuan lu tuh.
Itu bukan cuma kebiasaan, bukan cuma enggak, itu sesuatu yang emang dari hati, emang udah dari dalam. Itu tuh bahasanya Pamungkas tuh to the bone. Emang udah dari situ, dari dalam, dari core-nya, dari intinya udah mendarah daging bahasanya, udah jadi satu. Makanya penting kalau kita tuh menyadari bahwa hati kita bermasalah, hati kita lebih licik dari segala sesuatu, seperti yang firman Tuhan bilang, kita berdoa, Tuhan, anugerahkan saya hati yang baru. Karena dia dengan senang hati akan melakukannya. Kenapa? Kan dia yang berjanji, guys. Ya, kamu akan kuberikan hati yang baru. Siapa yang ngomong? Tuhan. Artinya kalau Tuhan yang ngomong, mungkinkah dia ingkar janji? Nggak mungkin. Dia pasti menepatinya. Jadi sekali-kali kalau lu menagih janji, tagihlah yang emang dijanjikan buat lu gitu loh. Jangan dijanjinya buat Yusuf, lu tagih. Janjinya buat Abraham, lu klaim. Kata Tuhan, itu bukan buat lu, yang buat Abraham. Kan gitu. Kita kan suka gitu. Kita mintanya enggak, Gian yang benar-benar buat kita, nggak pernah kita tagih. Padahal ini Tuhan ngomong melalui Yehezkiel, berarti bukan buat Yehezkiel ini, tapi buat siapapun yang membaca kitab ini. Artinya hati yang baru ini benar-benar sesuatu yang Tuhan janji berikan kepada yang memintanya. Ya, jadi malam ini aku berdoa karena kalian sendiri yang bisa minta sama Tuhan. Emang Tuhan nunggunya itu, nunggu kamu yang minta. Yang minta akan kuberikan apa? Hati yang baru. Itu janjinya. Ya, sekali-sekali tagih janji yang emang dijanjikan gitu loh. Ya. Mazmur 9 ayat 11, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Jadi mempertahankan kelakuan bersih itu harus dimulai dilatih sejak muda. Ya, orang yang mudanya sembarangan, tuanya wah, tua-tua keladi, makin tua makin jadi, makin parah malah. Nggak bakalan, oh ntar juga tua dia bertobat, kata siapa? Enggak. Kalau dari muda yang nggak melatih diri untuk hidup dalam firman, tuanya makin gila, makin ngaco. Udah bau tanah aja masih masih aja mesum, masih aja bejat gitu loh. Sampai kayak, ya elah, opa, serius loh, udah mau mati aja masih bikin dosa. Karena itu kan dari mudanya nggak mempertahankan kelakuannya bersih. Hati udah diganti sama yang baru sama Tuhan, tapi nggak dipenuhi dengan firman, nggak dijaga dengan firman. Ya, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hati kita udah bersih karena firman. Kita mempertahankannya dengan apa? Dengan firman, dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu, sama persis. Ya, hati kita ini seperti penyimpanan. Ayo, masukin firman lah. Seperti lu dulu, eh, atau baru belum lama sih, lu maraton drama Korea gitu ya. Lu kelarin semua tuh 25 episode dalam 2 hari gitu ya. Kayak gitu pula lu mesti baca Alkitab. Lu gas tuh Ayub 1 sampai 42 kan gitu. Ya, dalam waktu 1 hari. Bisa nggak? Bisa. Bisa kok. Alkitab lu baca satu kitab aja itu tuh nggak lama sebenarnya, nggak perlu setahun. Itu dalam seminggu lebih 2 hari aja tuh sebenarnya bisa kelar. Kejadian sampai Wahyu kalau kita baca terus. Ya, kalau diniatin sebenarnya bisa, cuman ya lu nya nggak niat itu aja susah sih. Ya, terus bingung kenapa ya hati gue rusak. Ya menurut lo kenapa? Ya kan yang lu masukin hati bukan firman Tuhan, tapi cerita-cerita drakor yang adalah cuman film kan gitu. Nih, contoh paling gampang deh. Lu nonton film horor nih, nontonnya udah 3 bulan yang lalu, takutnya masih sampai hari ini nggak berani ke WC tuh lo. Ya ampun, goblok banget. Itu artinya apa? Ceritanya lu masukin ke hati lu gitu. Soalnya itu kisah nyata. Walaupun ditulis emang itu berdasarkan kisah nyata, tapi apa? Gue tanya sama semua teman gue yang sutradara, kalau ada tulisan based on true story itu paling banyak berapa persen sih true story-nya? Dia bilang paling banyak bro, 10%. Karena kalau dimasukin dia ke perpuluhan, sisanya bumbu, ya kan? Tapi itu lo anggap sebagai kebenaran, sehingga nontonnya 3 bulan yang lalu sampai hari ini nggak berani ke WC. Kan goblok, ya kan? Gian yang firman Tuhan, yang kenyataan, yang Tuhan beneran sayang sama lo, Tuhan beneran nggak pernah tinggalin lo. Bacanya sambil lalu, ya kan? Dengar khotbah juga sambil chatting-chattingan, sambil ngantuk, ya kan? Akhirnya yang penting mesti dimasukin ke hati nggak dimasukin, yang nggak penting dimasukin, akhirnya hatinya rusak. Itu kan ciri-ciri orang kalau nonton film bukan cuma nonton tuh, tapi masukin ke hati. Nonton 3 bulan yang lalu takutnya masih sampai hari ini, ya kan? Coba firman Tuhan lu lakukan kayak gitu, asik. 3 bulan lalu lu dengar khotbah ini, sampai hari ini lu masih jaga kekudusan. Itu baru namanya lu masukin ke hati tuh firman tuh. Ya, berarti lu benar-benar jaga hati lu dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 10. Ini dikasih tahu nih di ayat 10 dikasih tips untuk baca Alkitab. Karena intinya menjaga hati itu lewat firman Tuhan. Kita menjaga
jaga hati gimana caranya kita penuhi terus sama firman sehingga ketika ada yang mau masuk lagi udah nggak muat karena udah penuh hati saya. Sebaliknya juga terjadi sama orang yang hati dipenuhi berhala. Orang yang hati dipenuhi berhala, kalau dengar firman tuh nggak bisa. Dia akan nggak konsen pasti. Ya, karena hatinya itu dipenuhi sama yang lain-lain. Jadi ketika firman Tuhan mau masuk, kayak angkot udah penuh tuh kalau nggak narik orang lagi, bilang aduh sorry udah penuh, jalan terus dia. Jadi ada di kebaktian ada pelayanan malah main musik gitu. Tapi kalau dengar firman nggak nyambung karena udah nggak mau hatinya udah penuh macam-macam. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Udah banyak tuh. Ya isinya berhala semua, isinya gebetannya, ya backingannya, teman-temannya, bestinya, habis ini mau main sama siapa? Udah kepikiran tuh gue mau main ini, mau main kemana-mana. Jadi ketika dengar firman, lu ada di situ tapi nggak ada di situ. Ya gue bilang Kristen prosetan. Karena yang lebih lu dengerin setan dibanding Tuhan. Ya, tapi itu kenyataannya. Gue juga dulu soalnya kayak gitu, jadi gue ngerti. Kenapa ketika dengar khotbah gue ngantuk? Karena hatiku udah penuh sama berhala. Jadi gue gak tertarik sama Tuhan dan firman-Nya. Jadi gue baca itu, gue denger itu firman, gue ada di situ terpaksa sebenarnya. Jadi akhirnya apa? Karena terpaksa makanya ngantuk. Padahal tadi malam gak nonton bola. Bisa-bisanya pagi ngantuk. Ya, kenapa? Karena kagak niat. Karena nggak tertarik, karena hatinya dipenuhi sama berhala. Nah, terbalik juga berlaku ketika hati kita dipenuhi sama firman. Ini yang menarik. Godaan iblis juga nggak bakalan kita gubris. Karena apa? Apaan sih lu? Gitu. Kenapa? Hati lu udah penuh sama Tuhan dan firman-Nya. With the things of God. Jadi ketika ada godaan dosa datang lagi, kita bisa ngelawan kali ini. Kenapa? Karena kita udah nggak terikat kayak dulu. Yang memenuhi hati saya sekarang adalah Roh Kudus. Makanya saya penuhi hati saya jaga hati saya dengan memenuhinya dengan firman Tuhan. Ya saya baca bukan asal baca, saya masukin ke hati saya. Ayat 10 dikasih tips untuk baca Alkitab. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Ya, ini mental yang harus dimiliki ketika baca Alkitab. Bukan cuma sekedar nambah informasi atau kerja restoran. Kayak, aduh, satu hari 10 pasal. Kemarin gua nggak baca, ya udah hari ini 20. Akhirnya baca buru-buru, lu mau ngapain sih? Dapat apa lo dari baca buru-buru? Emang kalau lu baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu 1 tahun, terus Tuhan bilang wow gitu? Enggak, buat apa lu baca kalau kagak ngerti? Asal-asal buru-buru gitu loh. Akhirnya dirapel gitu. 3 hari nggak baca. Langsung 60 pasal. Kayak mau ngapain maksudnya? Ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa juga. Cuman capek, kesel, terus berasa berhasil karena udah berhasil baca Alkitab secara lengkap. Padahal mah nggak tahu intinya apa. Nggak dilakukan juga. Ya udah asal lalu aja. Enggak, harusnya kita dengan segenap hati mencari Tuhan. Jadi ketika baca Alkitab mentalnya adalah seperti berusaha mencari Tuhan. Ya, hanya dengan demikian kita nggak menyimpang dari perintah-perintahnya. Ya, orang kalau asal baca, wah udah pasti ngaco hidupnya dah. Apalagi kagak baca. Ya, yang asal baca aja ngaco, apalagi nggak baca. Lu bayangin aja sendiri. Kenapa orang menyimpang dari perintah Tuhan? Karena satu, yang nggak baca mah udah pastilah, no debat lah. Ya, yang bacanya juga nggak dengan segenap hati gitu loh. Asal baca, makanya menyimpang terus dari perintahnya. Ya, dengan segenap hati kita mencari. Kan gini, barang siapa mencari pasti apa? Mendapatkan. Ya nggak? Itu kuncinya. Tuhan itu berkenan ditemui oleh mereka yang mencarinya dengan segenap hati. Itu dia kuncinya. Ayo. Ya seperti lu nonton drakor kemarin dengan segenap hati sampai nangis, ngabisin berapa tisu. Ayolah. Kalau baca Alkitab tuh diresepin gitu loh. Lu denger kisah-kisahnya, lu akan kagum, akan wow, ternyata kayak gini. Catet, ulang lagi. Nonton YouTube bagian yang lu nggak ngerti. Oh ini ada apa nih? Cari pertanyaannya. Oke, apa maksudnya? Musa itu mesti disunat. Kalau nggak dia dibunuh. Cari di YouTube, cari di Google, cari di mana. Ya kan tanya sama ChatGPT. Pokoknya baca Alkitab tuh harus gitu, harus niat. Kalau nggak dapet apa-apa. Kalau nggak heran kita terus menyimpang karena firmannya nggak ada di hati kita nggak mencari dia dengan segenap hati. Nah kalau udah mencari terus dapat ya kan. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Jadi kalau udah dapat itu jangan kasih lepas guys. Itu kunci. Ya, lu suka ngeliat kan kadang di kolom komen gitu kalau lagi ada foto tiba-tiba yang 4 cewek foto gitu kan bestie terus ada komen yang merah jangan yang baju merah jangan kasih lepas gitu baca Alkitab terus gitu kalau lu udah mencari terus udah mendapatkan jangan kasih lepas simpan dalam hati lu pakai hati lu untuk yang berguna
Kayak lu nyimpen film horor tadi, firman Tuhan lu simpan. Ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Tujuannya apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, jadi kelakuan kita bersih karena hati kita jaga dari yang enggak gitu loh. Karena sampah masuk adalah sampah keluar. Kalau yang masukin sampah terus ya nggak heran, keluarannya sampah terus. Sederhana gitu aja sih sebenarnya pesan Tuhan malam ini. Mudah-mudahan tinggal dipraktekin aja sebenarnya. Lu beli waktu lebih banyak daripada binge Netflix, mendingan lu kelarin tuh Ayub, ya kan? 1 sampai 42 lu kelarin tuh. Biar lu nggak ngerasa hidup lu tuh si paling menderita gitu loh. Bro, banyak orang yang pikir dia paling menderita gitu. Karena bandinginnya sama orang lain. Lu baca Ayub, langsung apa ya, bahasa Manadonya tuh nggak ada setai-tai kukunya tuh lo. Lu pikir lu menderita. Ji, apa kabar Ayub? Iya, karena apa? Karena nggak pernah baca Ayub. Jadi ngerasa sih paling menderita. Itu problemnya. Ya, maka Alkitab tuh dibaca. Ya, ketika lu paling paling merana karena berbuat baik, lah apa kabar Yesus? Yesus disalib buat dosa-dosa lu. Ya kan? Lu baru digituin aja udah pengen tinggalin Tuhan, kepahitan sama sama apa salah-salahan, apalagi kitab pertama yang gue baca sampai habis dikasih sama orang tahun 2009. Padahal gue udah pendeta loh, bayangin aja. Gue dari dulu cuma dengar firman tapi nggak baca sendiri. Alkitab gue tuh penuh coretan, coret, 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 coret. Yang coret contoh sampai sampai robek-robek. Tuh ini Alkitab coret, coret semua. Dan ini gue lakukan sebelum gue jadi pendeta, artinya gue dari dulu terbiasa untuk baca Alkitab, benar-benar baca Alkitab, bukan hanya baca Alkitab ketika menyiapin khotbah. Berapa dari dulu kan gitu, baca Alkitab kalau dikasih suruh pimpin renungan, wah baru mulai panik. Nanya-nanya sama pendeta IG kan, Pastor kalau kira-kira kalau aku disuruh sharing ini judul ayat-ayatnya apa aja ya? Jawaban gue kayak cari sendirilah, enak aja. Lu yang disuruh sharing kenapa lu ngerjain gue ya kan? Ayo dong, jangan melewatkan bagian terbaik dari mempersiapkan firman Tuhan. Apa itu? Mendengar Tuhan berbicara dari hatinya sendiri. Dan dia suruh lo nyampein isi hatinya. Wah, itu bagian terbaik, guys. Ini dia. Terus orang nanya sama gue, yang geser-geser nanya sama gue gini, yang zaman dulu, jadul-jadul nanya, emang kita boleh dicoret-coret? Loh, Alkitab boleh. Yang nggak boleh itu Alkitab tuh nggak dibaca. Itu nggak boleh. Sama nggak dilakukan. Nah, itu nggak boleh tuh. Ya mau lu dicoret-coret, kayak lu mau robek, lu bakar, lu minum, terserah. Yang penting lu baca, lu ngerti, lu lakukan udah. Yang nggak boleh Alkitab tuh nggak dibaca, sama nggak dilakukan tuh nggak boleh. Mau dicoret-coret kayak terserah aja. Itu kan bukan bukunya yang suci, tapi Tuhan yang digambarkan, yang diceritakan, yang berbicara melalui buku itulah yang suci. Ya, jadi menghormati firman Tuhan tuh jangan kayak cuman di kebaktian duduk pas baca Alkitab semuanya berdiri. Gue dulu nanya kan, kenapa sih pada berdiri? Oh, menghormati firman Tuhan. Oke. Tapi sekarang gue hidup di era yang gue berdoa biar orang-orang tuh bukan hanya berdiri buat menghormati firman Tuhan ketika mau dibaca, tapi berdiri membela kebenaran ketika ada ketidakbenaran yang nggak sesuai sama firman Tuhan. Contohnya bulan ini deh. Seluruh dunia bulan ini merayakan namanya Pride Month, ngerayain LGBT. Oke. Dan tadi gue bikin postingan dengan segala resikonya. Gue siap dibully, siap dihujat, siap di unfollow. Ya, postingan gue kalau terakhir gue nggak tahu lu lihat apa enggak, gak enak banget. Tapi itu kenyataannya. Ya, mereka merayakan namanya Pride. Pride itu artinya bangga atau secara negatif disebutnya sombong. Gue tulis gini, Kristen sejati tidak merayakan Pride. Kita itu berduka dan bertobat dari Pride. Pride itu kesombongan. Ya, ketika lu lihat hashtag yang lain ngetren nih sebulan nih ya, bulan Juni, Pride Month, lu perhatiin deh ada kata demon di situ. Di kata Pride Month. Ngeri loh. Karena apa? Yang dibuang dari sorga karena sombong siapa? Iblis. Dan apa kata firman Tuhan? Di Amsal 16 ayat 18 sampai 20, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati, pride, mendahului kejatuhan. Oke, iblis jatuh karena pride. Nggak mungkin kita ngerayain kejatuhan iblis. Ya. Kita ngaco karena pride, kita nggak mau dengerin Tuhan, kita pakai pikiran kita sendiri. Ya, dan ini yang kita mesti hati-hati. Makanya baca Alkitab mesti sungguh-sungguh. Minimal kita lah yang Kristen yang baca Alkitab sungguh-sungguh. Kalau yang lain kita nggak bisa nuntut deh. Tapi minimal kita dulu dah. Ya kita dulu deh yang sesuai sama firman Tuhan. Kita dulu yang menjaga hati kita. Karena segala sesuatu bisa menimpa kita guys. Karena nggak banyak orang yang baca Alkitab. Makanya pada gesrek hidupnya.
kita bakal sering dijahatin sama orang karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Makanya kita harus mampu seperti Yesus. Makanya mesti dipenuhi firman Tuhan sehingga bisa berdoa kayak gini ketika dijahatin orang, Bapa ampuni dia. Dia nggak tahu yang dia lakukan. Nah, kalau nggak, apa aja bisa menghancurkan hati kita. Apa aja bisa melukai hati kita. Apa aja bisa merusak hati kita, meracuni hati kita. Jadi please malam ini ambil keputusan ya untuk penuhi hati lu dengan firman Tuhan. Karena hati lu udah diganti sama yang baru. Kalau belum diganti, minta. Pasti dikasih. Kalau udah punya, jaga. Jangan suruh Tuhan lagi jaga. Itu namanya rese. Ya. Tuhan bilang, lu suruh gue jaga, sekarang lu suruh gue lagi jaga. Lu yang jaga. Itu diomelin yang ada. Ya, jadi gitu. Seindah apapun lagunya, kalau nggak kitabiah, kita mesti dengan berani bilang, sorry bang, nggak kitabiah nih bang. Tuhan suruh gue yang jaga hati. Bukan gue nyuruh dia jaga hati lagi. Ya, ini bagian gue nih, jaga hati nih. Ya, jaga hatilah dengan penuhi dengan firman Tuhan. Itu sih malam ini kita ngobrol karena habisnya datanya jawab katanya. Silakan, thank you. Ya, moderatornya siapa nih? Silakan. Firman terlebih dahulu baca dulu bagaimana kita mau melakukan firman, kita nggak tahu yang mau kita lakukan itu apa gitu. Itu ya. Jadi itu yang saya tangkap tadi dari sharing firman Tuhan di malam hari ini. Mungkin teman-teman kita membuka ini ya. Ini kita masuk sesi sharing. Kita buka sesi pertanyaan dibuka untuk 3 orang penanya. Dipersilakan 3 orang penanya. Mungkin bagi yang bersedia mungkin boleh open mic atau yang mungkin malu-malu gitu ya, boleh ngechat juga, ditulis di kolom komentar, atau mungkin boleh langsung bertanya kepada moderator secara chat pribadi, nanti akan dibacakan. Oke, ini mungkin ada dari orang pertama yang akan bertanya, dari Yeriko da Pamerang. Silakan Pak Yeriko. Ya, terima kasih banyak untuk Bang Sitorus dan terima kasih banyak untuk kampanye Pastor Christopher. Dari itu dalam, namun satu adalah penyimpanan tadi ya atau storage. Nah, Pastor, di era sekarang di zaman serba globalisasi dan medsos ya, tentunya sebagai orang Kristen atau anak-anak muda Kristen itu kan tidak lepas dari yang namanya media sosial. Dan di sana tentunya segala sesuatu itu bisa terpublish dengan viral dan lain sebagainya. Nah, tentunya juga kita tidak bisa terhindarkan. Anak-anak muda Kristen juga mungkin ada yang mengalami hujatan, olokan, dan juga hinaan di medsos, dan tadi sudah disampaikan oleh Pastor bahwa kita bisa mengabaikan. Namun yang menjadi pertanyaannya, Pastor, adalah bagaimana dengan kita yang sudah terjebak dalam situasi yang begitu lama dalam kepahitan ini, yang olehnya sulit untuk keluar. Dia bingung mau kemana gitu ya. Kadang dia mau berserah atau bercerita kepada rohaniawan atau pendetanya tapi takut dikecewakan. Dia juga kadang mau datang kepada Tuhan tapi dia malu dan merasa tidak layak. Itu mungkin bagaimana Pastor bisa menjawab atau menyikapi hal tersebut. Mungkin satu lagi Pastor yang terakhir soal hati. Hati kan itu nanti ditujukan dengan sikap ya. Nah, Pastor, bagaimana mungkin tanggapan Pastor dengan kehidupan pelayanan anak-anak muda gereja sekarang yang banyak, dalam artian mungkin saya pribadi ya, tidak tahu dengan teman-teman. Kalau saya pribadi sering mendengar ada lingkungan pelayanan yang toksik, Pastor. Jadi kayak di mana anak-anak di dalam gereja, contohnya itu mereka yang dianggap adalah panutan, tapi ternyata mereka menunjukkan sikap yang sebalik rohani. Tapi di situ ternyata ada gap, Pastor. Ada kayak apa ya, blok gitu. Seakan-akan mereka, aku tuh mungkin orang-orang putih atau aku ini dari Cindo doang gitu, yang bukan Cindo nggak usah, contohnya. Atau mungkin ada yang apakah ukuran orang itu hatinya melekat
Mungkin seperti itu, Pastor. Ya, Silakan Pastor langsung kita dijawab mulai boleh. dari mana dulu ya? Em, dari kalau udah ya itu apa pada akhirnya itu pilihan ya. Maksudnya budaya scrolling ini buat aku nggak harus diikutin. Kita harus bersosial media tuh dengan tujuan, guys. Sama kayak nongkrong deh. Ya, kalau nongkrong diajak tuh kita nggak harus iyain gitu. Nongkronglah ketika ada tujuannya. Misalnya contoh, gue itu nggak sembarang ketemu orang, nggak sembarang nongkrong, nggak sembarang datang konser. Tuh, bahkan gue nonton konser aja ada tujuannya. Bukan cuma lihat band-band favorit gue, tapi gue pengen ketemu teman-teman tertentu yang emang personil band yang gue tahu, gue udah follow bandnya, dan dia Kristen. Gue pengen nanya gitu hidupnya gimana. Gue pengen hargain karyanya sehingga gue punya akses biar bisa reach out ke dia. Jadi gue selalu nongkrong itu ada tujuannya. Orang kalau nongkrong nggak ada tujuannya, itu pasti ketularan deh. Pasti. Makanya mesti ada tujuan. Makanya bersosial media juga mesti punya tujuan. Ya lu tuh ngeliatin story-nya tuh buat apa sih gitu loh. Kalau lu pengen bisa lihat hidupnya, pengen tahu nih orang nih like, pergumulannya apa, misalkan lu terbeban untuk reach out ke dia, baru lihat story-nya. Cuman biasanya jangan kayak reels, scroll, scroll, scroll. Jadi semua ditontonin gitu buat apa sih? Maksudnya fungsinya tuh apa gitu loh. Makanya yang gue suka dari YouTube adalah lu bisa ketik judul. Artinya lu bisa dengan sengaja masuk ke sana karena pengen ada tujuannya gitu. Gue pengen tahu ini, gue pengen nyari ini gitu loh. Enaknya kalau kayak TV zaman dulu kan kita nggak ada pilihan ya. Kalau zaman gue semua yang dipasang itu yang ditonton gitu loh. Nggak bisa request, nggak bisa apa, nggak bisa milih. Kalau sekarang bisa, anehnya udah bisa masih aja ngikutin tuh. Oh, reelsnya auto gitu, set set set. Ngapain sih itu nggak fungsi banget gitu. Ya, jadi kita harus bersosial media dengan tujuan nongkrong juga sama. Ya, ketemu orang tuh harus ada ada namanya define eh, eh, ada tujuan ilahinya gitu. Kalau nggak ada kita akan punya kecenderungan bukan berdampak tapi terkena dampak. Ya, bukan menularkan yang baik tapi malah ketularan. Itu kalau kita iseng. Ya, apapun tuh harus intentional. Intentional artinya dengan sengaja ada tujuannya. Ya, berikutnya berkaitan tentang tadi anak apa pelayan-pelayan Tuhan yang mesti jadi teladan tapi malah enggak, yang malah hidupnya berantakan. Itu karena apa? Itu namanya buah dari atau efek samping dari nggak ngejaga hati. Ya, pelayanan itu sebenarnya paling bahaya kalau kita nggak sungguh-sungguh rohani, karena disitulah hati kita rusak. Karena kita ngerasa diperluin nama Tuhan, ya kan? Ngerasa si paling rohani, si paling berbakat, si paling bertalenta gitu kan. Akhirnya yang lain juga sama tuh mentalnya, pokoknya kalau main drum udah dia aja lah, dia yang paling jago gitu. Jadi akhirnya sombongan masuk, yang ngerasa sok penting masuk, terus ngerasa si paling rohani juga masuk. Akhirnya tadi ngegeng-ngegeng gitu kan. Terus kalau ada yang nggak datang, udah lama nggak datang, bukannya ditanyain apa kabar gitu kan, malah dibilangin kayak Gian dia datang, tumben gitu. Tumben tuh adalah penghakiman, guys. Tumben tuh artinya Gian lagi susah, lo pasti kemari pasti lagi perlu duit nih gitu. Tumben tuh itu artinya. Jadi please kalau orang udah lama nggak datang jangan dibilang tumben. Tumben itu menyakitkan, guys. Ya, tumben itu penghakiman sebenarnya. Kalau udah lama nggak datang lu peluk terus bilang ini how are you, ya apa kabar gitu. Kok udah lama nggak kelihatan gitu, what's wrong, apa yang terjadi, apa yang bisa kita bantu. Itu dia. Dan itu sangat berbeda sekali dibanding tumben tadi. Tumben yang kayaknya lucu tapi nggak lucu gitu loh. Tumben tuh mengandung, lu merasa kayak ini pasti ada kenapa nih makanya dia datang nih gitu. Ya, jadi kalau yang tadi rasisme emang harus menyingkir menurut gue. Ya, itu udah satu hal yang eh, kita mesti perangi sungguh-sungguh karena kita ini terus dari lahir. Ya, makanya Jawa menanda nggak sukuisme, nggak etnosentrik. Ya, karena emang tercahirnya campuran. Cuman lu bayangin kalau yang lu pure, misalnya Batak doang gitu, ya kan tuh pure tuh. Jadi tuh itu memeranginya lebih sulit lagi. Cuman gini, gua pribumi dalam tanda kutip karena jambore. Makanya gue perangi rasisme gua, ya kan? Atau kebaliknya gue diperlakukan rasis kalau di Karawaci dulu ketika 98 kerusuhan di di Jakarta, teman-teman yang Chinese yang kena rasisme. Kalau gue di Karawaci kebalik, mayoritasnya Chinese. Gue yang diperlakukan diskriminasi gue sebagai yang bukan Chinese. Nah, jadi gue lawannya gimana tuh kecenderungan untuk nggak rasis? Ya adalah ya gue married sama Chinese. Jadi itu cara sederhananya. Jadi karena itu mesti diperangi sungguh-sungguh, itu suatu yang mendarah daging.
sesuatu yang di sekeliling kita gitu loh. Stigmanya begitu. Nah, kita yang harus memeranginya. Yang sebagai bangsa, muridku. Bukan cuma bangsa lo sendiri. Bukan cuma suku lo sendiri. Semua. Artinya apa? Nanti di sorga isinya macam-macam. Kalau lo kebiasaan nongkrongnya sama mana yang apa yang ini mana nih yang nah itu contoh yang paling umum ada ya, belum lagi yang kayak masalah apa namanya sosioekonomik misalnya, yang kaya kaya nongkrong sama yang kaya kaya gitu, yang kismin kismin gak usah ikut lah, ngapain dia ikut nongkrong ntar ujung-ujungnya minta dibayarin kan gitu, ngerti ya, yang gitu-gitu tuh. Belum lagi anak dokter, anak pejabat, anak jenderal gitu kan, anak presiden atau apa, pokoknya aneh-aneh lah. Belum yang gitu-gitu tuh. Nah, jadi kita yang dengan sengaja harus memeranginya dengan cara pertama menjaga hati kita. Jadi ketika misal contoh ya, diperlakukan rasis, jangan gampang tersinggung. Tetap aja di orang-orang normal yang bilang kayak, oh jadi gitu, jadi ini cuma buat yang Batak-Batak khotbah dari Naposo aku. Gue bilang emang boleh, mana boleh kalau bukan Batak kan gitu. Nggak boleh lah. Gitu. Boleh bang, ntar diakalin bang. Diakalin gimana? Gue bilang. Akhirnya gue pernah khotbah di HKBP 2 di Depok. Ya, gue pernah khotbah di Naposo. Jadi gue dikasih marga dulu, marga gue Purba, pura-pura Batak. Ya kan? Gue kalau khotbah pakai logat Batak mah kecil. Ya, udah biasa temen-temen gue Batak semua. Jadi kok cuma logat-logat gitu bisa lah. Cuma tampang gue mana ada Batak-Batak. Muka gue antara Jawa sama Ambon atau sekalian Arab, ya kan? Kagak ada Batak-Batak kali pun muka gue kan gitu. Ya, tapi gak gesek tuh orang anak-anak sana tuh. Ya, tapi tapi gue bersyukur, gue ngeliat bahwa akhirnya gini, karena gue nggak boleh lagi di Naposo karena ketahuan bukan Batak. Akhirnya mereka bikin seminar. Gitu. Kalau seminar kan siapa aja bisa ya bicaranya. Itu cerdas tuh. Nah yang kayak gitu-gitu tuh harus dilakukan ketika dia menyadari, oh sukuisme ini nggak boleh sebenarnya, Tuhan tuh nggak suka nih kalau kita gini. Nah upaya apa yang kita lakukan? Kompakan deh sama yang lain tuh, yang menyadari bahwa ini masalah nih nggak boleh dibiarin nih. Ini yang kayak gini nih kita harus bisa memahaminya secara dewasa gitu. Karena kalau terus dilestarikan, wah sistemik nanti kerusakannya gitu ya Riko, ya nggak? Sistemik nanti ntar ke depan anak kita juga gitu, cucu kita juga gitu gitu aja terus, ya kan akhirnya wah sayang gitu loh. Jadi biar kita yang benar-benar dicelikan sama Tuhan dengan kebenaran firman, ya udah hidupilah itu yang tadi yang pertanyaan ketiga lu tentang jadi sebuah sikap bagi kita gitu loh. Untuk nggak rasis, untuk nggak eh, superior, itu sih paling dari gua ya. Oke, nangke banyak lah ya, Pastor. Siap, siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dokumentasi dulu ya, biar kelihatan. Yuk, teman-teman semuanya boleh di-on kan kameranya di-on ya, kameranya dinyalakan supaya wajah yang cantik terlihat, wajah standby. Oke, halaman pertama ya. Ini berapa halaman kok? 3 ya? Oke, sudah. Oke, halaman kedua atau berapa halaman sudah cukup? Oke, 2 ya. Sudah? Sudah di screenshot? Oke. Oke, ya, terima kasih itu Elena. Oke, Pastor, ini ada pertanyaan yang masuk ke moderator. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaannya cukup mendalam ya. Ini agak-agak berat juga nih. Ada seseorang namanya NN yang nggak mau disebutkan namanya. Dia bertanya gini, Pastor, bagaimana cara menyembuhkan hati dari luka dan dendam akibat luka dalam itu? Jadi mungkin kemungkinan ini orangnya mungkin mengalami
luka batin, terus dia tanya, bagaimana cara? Boleh jawab Ya, itu? yang aku tahu cara paling, yang aku tahu salah satu cara adalah menerima kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan itu punya kuasa itu menyembuhkan naturnya. Jadi dia itu kayak obat. Ya, hati yang gembira adalah obat. Tapi gembiranya kenapa gitu loh? Gembiranya bukan karena naik gaji, baru jadian, bukan gitu. Gembiranya bukan gara-gara dikasih menang, menang, menang undian, bukan. Gembiranya karena Injil. Injil artinya gini, saya mesti binasa nih dalam dosa-dosa saya, tapi Tuhan terlalu sayang saya sampai Dia anugerahkan anaknya untuk mati di salib buat saya. Kebahagiaan itu jadi obat, obat yang manjur bagi hati. Itu yang bikin kita nggak like, orang kalau kepahitan itu kan semangatnya patah. Ngapa-ngapain tuh males, hidup aja males. Itu semangat patah tuh artinya itu. Soalnya udah ilfeel, orang kalau udah ilfeel itu kelihatan kok. Ngapa-ngapain juga males gitu. Ya, itu ciri orang yang terluka luka batin kepahitan tuh ciri-cirinya gitu. Dia ngapain-ngapain tuh nggak ada semangatnya. Tapi hati yang gembira adalah obat. Nah, orang selalu pikir gitu, artinya dikira tuh hati gembira obat, ya udah jalan-jalan deh biar biar seneng gitu. Habis diputusin sama pacarnya, ya udah kita jalan-jalan nih sekeluarga gitu, biar dia lupa gitu. Ya, 3 hari nggak gitu. Pindah ke Bali juga pas lihat postingan dia, ingat lagi kan gitu. Nggak, hati yang gembira itu harus harus alasannya karena Yesus. Nah, hati yang gembira karena Yesus lah, hati yang gembira karena lo dikasihi oleh Tuhan lah, yang punya natur itu seperti obat yang menyembuhkan. Ya makanya gini, eh kalau teman-teman perhatiin dalam kekristenan tuh Yesus sampai mati di salib. Tujuannya apa? Biar kita tuh jatuh cinta sama dia. Biar kita akhirnya biar dia tuh akhirnya mendapatkan perhatian kita dengan cara mati buat kita. Kita bingung, "Ih, kok mau dia mati buatku kan gitu." Akhirnya kita perhatiin tuh. Dari sana kita kulik ternyata dia bilang dia bukan cuma mati tapi bangkit. Oh, bangkit buat apaan? Oh, biar kita hidupnya jadi baru. Biar kita tuh nggak lagi hidup jadi hidup yang oke. Terus dia bilang tapi gini, dia bukan cuma bangkit, abis itu naik surga. Ngapain naik surga? Nyiapin tempat buat kita di surga. Oh, jadi kalau nggak disiapin nggak ada tempat. Oh, nggak ada lah. Makanya disiapin. Tapi dia naik surga bukan cuma buat nyiapin tempat, biar Roh Kudus bisa turun. Buat apa kali Roh Kudus turun kan gitu? Ya kita bertanya tuh, oh ternyata Roh Kudus nyiapin saya buat tempat itu. Jadi soalnya gini, Tuhan itu mati, bukan mati-matian ya, beneran mati untuk membuka hati kita sehingga kasihnya bisa masuk, sehingga Roh Kudus bisa masuk. Karena cuma Roh Kudus atau Tuhan sendiri yang bisa nyembuhin luka batin itu. Ya makanya kita tuh membuka hati. Makanya ada lagu-lagu kayak ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Open your heart. Buka hatimu. Ya. Karena Tuhan nggak mau mendobrak hati kita. Jadi salah satu gambar dalam kekristenan yang terkenal selain Yesus gendong domba sama domba yang hampir jatuh ke jurang adalah Yesus ngetok pintu yang nggak ada hati kita tuh kaitan duluan kan gitu. Gue udah udah mau kadaluarsa nih, ya udah siapa aja lah jadi jodoh gue, yang penting mau sama gue kan gitu. Akhirnya lu buka lebar-lebar, yang masuk bajingan kan gitu. Wah, udah hancur tuh. Akhirnya gian gian orang kalau hatinya terluka tuh nutup gini. Ya, nutup nutup rapat karena udah trauma terakhir masuk tuh ngerusak gitu loh. Jadi ketika Tuhan ketok nggak mau dibuka. Ketika ada orang baru yang benar-benar sayang sama lo ngetok, ya boro-boro malah difitnah kan gitu. Eh, Kasian gitu. Akhirnya orang benar-benar sayang disampahin, yang gian yang nggak benar-benar sayang malah diseriusin. Itu terjadi. Ya percayalah, cuman Tuhan dan apa cintanya, ya kuasa Roh Kudus yang mampu memulihkan hati kita. Makanya, ayo Alkitab dibaca sungguh-sungguh dengan tujuan untuk menemukan bahwa ternyata Tuhan tuh sayang itu sama saya. Ya, dan kita menerima cinta itu yang saya bilang mengandung naturnya atau sifatnya itu menyembuhkan cintanya Tuhan tuh. Nah, orang yang hatinya udah pulih karena Tuhan mengasihi dia, baru bisa mulai mencintai lagi biasanya. Ya, kalau enggak hati yang rusak nggak bisa dipakai buat mencintai. Hati yang rusak itu kan terluka karena kebencian. Dia cuman familiar sama benci, gitu. Kalaupun dia mencintai, manipulatif karena dia takut dijahatin, jadi dia siap-siap buat modenya gitu, modenya senggol bacok.
gitu loh. Jadi kasihan gitu. Ya kalaupun jadian akhirnya maksa nih jadian sama orang nih, akhirnya akhirnya cemburuan gitu, insecure karena dulunya diselingkuhin. Kasihan yang baru kali, ya kan? Dikit-dikit, kamu sama siapa? Pulang jam berapa? Ngapain aja? Ada cewek ya? Lah, kasihan dia. Padahal dia baik-baik, dia nggak ngapain, dia kerja, dia kuliah, gitu. Cuma karena lu nya udah ngerti kan? Itu yang terjadi. Makanya pulih dulu itu penting. Makanya terima Tuhan dan kasihnya sungguh-sungguh. Hidup dalam firman. Sehingga hati lu dipulihkan. Dari sana baru kita bisa mulai benar tuh hidup. Karena gini, hati yang pahit nggak bisa menghasilkan penyembahan yang manis. Jadi kalau lu patah hati, kalau lu kecewa, kepahitan jangan pelayanan. Itu malah ngerusak semuanya nanti. Beresin dulu. Apalagi pacaran, apalagi merit. Jangan. Kalau yang kayak gitu lah. Dia tuh ember kalau kita habis curhat, tiba-tiba jadi ilustrasi khotbah. Jadi ada jemaat nih, kemarin curhat sama saya. Hey, no, itu cerita saya. Jangan ditaruh di situ, baik. Gitu. Ya, tapi itu realita. Akhirnya kita, udah malas apa? Saya mau cerita sama pendeta, ntar diceritain jadi ilustrasi. Enggak semua pendeta kayak gitu. Jadi apa kita harus jangan sampai kita punya kepahitan nih jadi membuat kita jadi orang-orang jahat sama orang lain gitu. Kasihan orang-orang yang benar-benar tulus, yang benar-benar emang bermaksud baik. Ya, mereka juga jadi engkau lukai tanpa engkau bermaksud juga. Ya ada ungkapan bilang hurt people tuh hurting people. Orang yang terluka punya kecenderungan melukai orang lain. Antara dia sadar apa enggak gitu loh. Ya orang yang lagi luka punya gerakan tuh ekstrim ketika lukanya misalnya ada orang nggak tahu dia lagi sakit nih, dia nggak dekat langsung digituin kayak apa lo apa kenapa lo, gue lagi sakit nih soalnya jadi gue takut, sorry ya gue nggak ada maksud, jadi begitu modenya. Ya jadi jangan sampai itu yang terjadi. um, Terimalah cintanya Tuhan dan biar kekagumanmu akan cintanya itu memulihkan hatimu sehingga kita bisa pakai hati yang udah dipulihkan ini dengan baik. Oh gini, kenapa kepahitan itu penting banget diurus? Ini pertanyaan penting, maka tadi seperti yang moderator bilang ini pertanyaan yang mendalam. Karena gini, kalau hati kita pahit ya guys, hati yang pahit, hati yang terluka itu seperti kayak lu pas kena COVID nggak bisa ngerasain makanan tuh. Bahkan lebih parah lagi, orang kalau lagi sakit mulutnya itu nggak enak. Jadi kalau makan apa aja itu nggak enak. Yang mau dikasih makanan enak kayak apa nggak enak rasanya karena mulutnya nggak enak lagi sakit soalnya. Ya, orang yang terluka tuh seperti itu. Jadi semua hal yang manis dalam hidup ini, semua berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tuh jadi pahit karena kita sakit. Ya, jangan sampai tuh. Jangan sampai semua yang manis dari Tuhan nggak bisa kita nikmatin hanya karena kita kepahitan. Jadi mesti diberesin dengan cara menerima cinta yang Tuhan, sungguh-sungguh mensyukurinya, hidup dalam firman lagi, balik lagi ke sana. Dan niscaya kita akan sembuh, dan dari sana kita akan bisa mulai mencinta lagi. Ya, itu sih paling. Oke, terima kasih Pastor. Jadi begitu ya teman-teman. Bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan menerima kasih Kristus. Kalau yang diterima itu cuma kasih setan atau kasih iblis ya nggak bakal gitu ya. Iblis itu nggak mengasihi kita. Ya, hanya kasih Kristus yang bisa menyembuhkan luka batin. Oke, ini saya lihat di Q&A. Nah ini wah ini luar biasa ada 3 pertanyaan nih ya. Nah, ini mungkin sebelum pertanyaan ketiga mungkin kita boleh sapa-sapa dulu ya. Sapa-sapa dulu ya ke teman-teman ya. Selamat malam teman-teman, masih stay di sana? Selamat Masih ya, mungkin malam, boleh. masih aman. Mantap, Dari 76 mantap. ke 72 oke lah. Cuman 4 orang Tadi gitu. sempat 80. Iya, 80 ke 480. 72 oke lah, masih banyak lah. Mayoritas masih bertahan. Masih pagi, setengah 10 tuh apa Asik. sih? Ya elah. Biasa tidur setengah 3 soalnya gue, setengah 6 udah bangun. Jadi udah biasa. Ngantuk itu apa? Udah nggak kenal itu ngantuk. Yuk, gas. Let's go, yuk. Oke, mantap. Ini Pester ada 2 pertanyaan gitu ya, tapi disatukan aja karena kayaknya ini saling Baik. berkaitan. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, Pester saya mau tanya, bagaimana cara menjaga hati? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya Roh Kudus mau tinggal dalam hati saya? Jadi pertama menjaga hatinya bagaimana? Kemudian bagaimana supaya Roh Kudus itu tetap stay dalam hati saya? Itu pertanyaan berikutnya. Pertanyaan cukup lucu sih, karena kan tadi kita udah baca ya.
Jaga hati dengan segala kewaspadaan gimana caranya? Kan tadi yang gue khotbahin itu. Lu jaganya dengan penuhi hati lu dengan firman Tuhan kan gitu. Itu tadi yang gue baca. Kita baca dari tadi tuh yang gue bahas, ya kan? Terus gimana caranya kita apa tadi satu lagi? Ya kan? Hmm, Jaga hati ya pasti pakai firman. Kita penuhi dengan firman sehingga ketika ada yang dari luar mau masuk udah penuh sama firman. Jadinya kita nggak gampang terkontaminasi. Yang berikutnya apa? Koneksinya tadi. Berik- Berikutnya, bagaimana cara Roh Kudus supaya mau tinggal dalam hati Nah, saya? supaya Roh Kudus Gitu. mau tinggal, dulu gue pikir ini hati yang lama, kita isi firman Tuhan. Sehingga dibersihkan sama Roh Kudus. Ternyata bukan. Pas gue baca Yeskiel tadi yang 36 tadi, dia bilang Tuhan tuh ganti hati kita sama yang baru. Nah, karena diganti sama yang baru, terus Roh Kudus tinggal di dalam yang baru. Roh Kudus nggak bisa tinggal di hati yang lama, guys. Itu kayak nuangin anggur baru ke kirbat yang lama. Kirbatnya jebol, anggurnya kebuang, gitu. Dan makanya kita berdoa minta hati yang baru, ya. Dan dia bukan cuma nyembuhin, diganti, ya. Hati yang baru, baru Roh Kudus tinggal di situ. Nah, bagian kita penuhi hati yang baru dengan firman Tuhan. Ya, sampah-sampah yang dulu nggak usah dimasukin lagi, apalagi dipungut dari tong sampah dimasukin. Ah, ini sayang nih, sampah kok disayang, sampah dibuang guys, aneh-aneh aja loh, ya kan? Zaman dulu orang lakuin apa kok dibawa-bawa, buang. Hati yang baru jangan dimasukin yang lama, rusak lagi nanti. Itu idenya tuh gitu ya. Roh Kudus mau tinggal di hati karena hati kita diganti sama yang baru, makanya dia tinggal di situ. Saatnya yang baru dipenuhi dengan hal-hal yang baru, yaitu firman Tuhan. Itu Oh, paling. ini pertanyaan berikutnya Pastor banyak hal ya. Mungkin nanti boleh Pastor langsung jawab begitu ya. Ini, Pastor, bagaimana cara anak untuk orang tua yang masih hidup dalam dunia? Seperti bermain judi, minum minuman keras, dan sering berantem dengan mama. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak agar papa dipulihkan Tuhan? Ya, Begitu, Pastor. berdoa, Silakan. mendoakan papa, nasihatin mungkin tempeleng nanti. Berdoa, ngadu sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, terus jadi anak yang baik, yang penuh hormat, yang melayani, ya. Walaupun nggak mudah, tapi itu caranya. Kita belajar dari firman Tuhan. Cara istri memenangkan suami bukan dengan khotbahin suaminya, tapi dengan kelakuan istrinya. Sama berlaku juga buat anak-anak. Anak-anak memenangkan orang tua bukan dengan khotbahin orang tua, tapi kelakuannya. Itu cara yang paling benar. Ya, kita berdoa, kita lihat kayak jangan jangan cuma sibuk membenci dia. Gini, ini penyakit psikologis. Lu bisa jadi seperti yang lu benci. Ngeri loh. Gua ketemu teman gua yang pukulin istrinya, dan ternyata pas gua ngobrol sama dia, masalah dia tuh masa kecilnya tuh kurang bahagia. Bapaknya tuh mukulin mamanya depan dia. Terus dia benci banget sama bapaknya, dia kepahitan. Terus yang gue bingung adalah, loh, lu kepahitan sama bapak lo. Kenapa lu tuh besar jadi kayak dia, lu ngidolain dia. Kan gitu. Artinya apa? Dia malah fokus ke yang dia benci gitu loh. Akhirnya fokus dia di situ karena dia benci gitu. Jadi mendingan gini, kita mendingan fokus sama yang sayang sama kita, ya. Kalau emang orang tua lu nggak sayang sama lu, fokuslah sama Tuhan yang sayang sama lu. Nah, lu akan jadi seperti yang sayang sama lu. Itu fenomena psikologis yang unik nih. Gue punya temen ya, anak angkat nih. Ya, jadi dia diangkat anak. Gini banyak ya kisah-kisah gitu ya. Anaknya diangkat biar tuh biar tuh Pak Sutri akhirnya bisa punya anak sendiri tuh. Nah, dia diangkat anak tuh buat anak kayak anak pancingan gitu loh. Akhirnya mereka punya anak beneran tuh. Nah, lu mau tahu anak ini tumbuh besar menyadari bahwa dia anak angkat kan. Tapi yang lebih mirip sama bokap nyokapnya itu dia dibanding anak aslinya. Aneh juga loh. Padahal itu kenyataannya. Padahal secara suku nggak nyambung, tapi mirip banget gitu. Ya mirip sama sama papa mamanya. Jadi orang selalu nanya, orang selalu mikir yang ini anak angkat yang mana? Yang kedua? Enggak, ini anak angkat yang pertama. Dia tuh anak pancingan sehingga saya punya anak beneran, kita punya anak beneran. Tapi asli lebih mirip dia sama orang tua itu daripada daripada anak benernya. Kenapa? Karena dia itu dikasihi dari kecil digedein ke anak sendiri. Makanya kita itu akan jadi seperti yang sayang sama kita atau akan jadi seperti yang kita benci. Makanya janganlah sibuk menghabiskan waktu membenci. Ya, kalau lu punya orang tua kayak gitu, apalagi lu laki-laki, jangan cuma sibuk benci sama bapak lu, tapi apa? Berupayalah untuk tidak menjadi seperti dia. Wanita dimulai dari jangan pornografi lah. Penghormatan kita rendah sama wanita kan gara-gara itu dimulai dari hal yang sederhana. Lu biasa memperendahkan mereka dengan cara ngeliat yang enggak. Jadi kalau ngeliat perempuan bawaannya mesum aja otak lu. Lu ngerendahin dia tanpa maksud ngerendahin dia.
Dimulai dari situ dulu. Ya, terus berikutnya udah pasti yang paling dekat orang tua kita sendiri, nyokap kita gitu. How kita treat mama kita. Itu akan melatih diri kita treat bagaimana kita treat istri kita nanti. Ya, bertumbuhlah jadi laki-laki yang berbeda. Jangan cuma sibuk kepahitan membenci bokap lo, ya, tapi sadarilah bahwa kau dikasih oleh Tuhan dan belajarlah dari Yesus. Ya, kita bisa jadi seperti yang kita benci atau bisa jadi seperti yang mengasihi kita. Fokuslah sama yang mengasihi kita. Ya, kalau lu punya nyokap yang mengasihi, puji Tuhan. Ya, tapi kalau misal bokap nyokap nggak beres, fokuslah sama di sorga. Kasih. Sekali lagi balik ke firman. Itu sih. Oke, terima kasih Pastor. Ini ada yang raise hand satu orang Boleh, kepada Tamas Sibulon. Silakan, Le. silakan. Mau bertanya boleh, silakan. Silakan, Bang Tama. Oke, oke. Perkenalkan, namaku Armasid Priyatama Simbolon, berasal dari Palembang, asalnya dari Lampung. Nah, jadi terima kasih buat semuanya, buat Pak Pen dan juga teman-teman, saudara seiman, saudara satu daging di dalam Tuhan Yesus. Jadi sungguh luar biasa lah. Ini aku punya dapat pengalaman Pak Pen dan semuanya. Pengalamanku waktu itu aku ada dua pasangan hidup lah di depanku, di mataku sendiri. Pas olahraga pagi, tentang jadi laki jadi satu apa dong? Aku bilang di depan dia, aku bukan di depan dia, aku langsung mengini, tuk tuk tuk, bro, kita sebagai laki menghargai seorang wanita, apalagi nanti kita ditanya sama Tuhan Yesus, nggak ditanya apa kita jabatan, harta, kekayaan. Tuhan tanya apa? Katanya kayak gini, Tuhan, di mana keluargamu, di mana istrimu, di mana anak-anakmu? Bilang, kita sebagai laki harus menjaga putih-putih Sion di masa depan bersama Tuhan nanti. Kalau kita nggak menjaga putih-putih Sion, kemana lagi? Jangan seperti apa? Seperti zaman-zaman Israel itu, apa? Bukan Israel. Ini Adam dan Hawa itu kenapa? Perbuatan dia. Padahal kan Tuhan menyarankan dia tidak boleh makan buah itu, tapi mereka melarang dan makan. Tapi seharusnya kita di dalam hati kita harus, oh Tuhan, maafkan saya. Oh Tuhan, saya tidak akan meraba atau makannya itu. Kalau bisa saya minta maaf sejujur-jujurnya. Kalau bisa itu. Kalau Tuhan mengizinkan. Kalau enggak ya itu urusan nanti lah gitu. Yang penting kan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak muda, jangan kita pernah menyakiti putih-putih Sion. Atau putih Sion tuh termasuk orang tua kita, pasangan hidup, dan untuk masa depan nanti. Kalau enggak menjaga putih-putih Sion, kemana lagi kita nih? Nanti ditanya bukan di mana jabatan, ditanya nanti di mana anakmu, di mana istrimu, dan juga di mana masa depanmu nanti. Itu sih yang aku bagikan kepada semuanya agar bisa menjadi panutan dan untuk menjadi kerajaan surga di masa depan. Tuhan memberkati. Praise the Lord. Thank you Tama, dahsyat. Kirain mau nanya, ngatunya nambahin satu poin lagi guys, dicatat tuh. Ya, lo itu mesti ngejaga. Jadi gini, kita mesti memperlakukan lawan jenis ya. Sekali lagi ini mesti dijelasin karena kita hidup di era apalagi di bulan ini ya, mesti jelas nih. Jangan nggak Mister in Christ, hubungan sebagai adik kita atau kakak kita. Nah, kita nggak akan melakukan hal yang kalau dari fokusnya tadi, kita nggak akan merusak adik atau kakak kita sendiri. Ya, khususnya dengan hal-hal yang berbau seksual. Jadi kemudian seksual dimulai dari menghargai bahwa ini kita ini brothers and sisters in Christ. Nanti ketika lu udah menikah sama dia nih ya, bukan berarti karena itu udah istri lo, bisa lu apain aja gitu loh.
tetap lo harus ingat ini nih anaknya Tuhan nih, bukan cuma anak emak bapaknya nih. Ya artinya gue harus perlakukan dia benar gitu, menghormati dia benar seperti tadi Mbak Tama bilang pakai bahasa putri-putri Sion tuh mesti dijaga dari pertemanan, pas pacaran sampai udah menikah. Bukan artinya udah jadi istri lu bebas lu apain aja enggak. Lu mesti menghormati dia bahwa ini bukan cuma anak emak bapaknya, ini anak Tuhan nih. Ya jadi jangan macam-macam sama anak Tuhan, macam-macam sama anak ngajak ribut bapaknya gitu loh. Jadi kita mesti punya takut akan Tuhan tuh yang benar gitu loh. Jadi memandang lawan jenis kita nih dari awal tuh sebagai brother and sister in Christ. Jadi kita bisa menghormati dengan benar. Ya, ketika udah asmara nanti juga sama kita menjaganya. Ya yang romantis dalam pacaran itu bukan buka baju, ya tapi bukain pintu mobil kan gitu. Ya bukan buka baju. Jadi yang romantis itu bukan yang mesum-mesum, yang romantis justru ngejagain dia. Kalau perlu sampai dia nanya, lu kok gua kok nggak diapa-apain ya? Terakhir gua pacaran sama orang tuh diapa-apain kok sama lu homo ya? Sampai dituduh gitu nggak apa-apa, it's okay. Ya nggak, gua mau ngejagain lu bukan gua homo. Gue justru simpan ini karena lu tuh berharga buat gua nggak mau ngapa-ngapain gitu. Gue pengen jagain lu. Nah itu yang paling romantis tuh itu. Nah baru ntar dalam pernikahan lu hormati, bukan berarti istri lu bebas lu apain aja. Tetap dalam penghormatan itu. Karena orang dunia nggak ngerti kayak gitu. Ya dari pacaran aja udah dari temenan aja udah ngaco. Ya pacaran tambah ngaco, pernikahan lebih ngaco lagi. Ya jadi benar tuh apa yang Tama bilang dan ini satu pengingat yang baik ya. Kita harus memandang sebagai brothers and sister in Christ dan itu sumber penghormatan kita kepada satu sama lain bahwa kita ini sama anak Tuhan dan Tuhan melihat semua yang kita pilih untuk lakukan. Thank you brother buat ininya masukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pester ya. Ini mungkin yang terakhir ada yang mau sharing sedikit dari Abang Lazarus Sinaga. Dipersilakan, Bang. Ya, Bang Lazarus Sinaga mungkin boleh, silakan. Terima kasih buat eh, Pastor Christopher yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati buat kita semua di beberapa grup ini. Ini grup perdana kami ya Pastor ya, untuk di Zoom gitu. Berapa bulan yang lewat, saya juga dengar impartasi Pastor di gereja GBI WTC Serpong. Saya Pastor juga sempat impartasi di sana. Saya juga ada datang karena saya youth juga di sana gitu di GBWTC Serpong. Eh, Terus ini dengan saudara Patrick coba buatkan ibadah honor untuk Zoom katanya. Terus saya boleh saya bilang gitu. Langsung terpanggil di hati saya, temanya langsung muncul tentang jaga hati. Gitu. Saya lihat memang banyak anak-anak Tuhan ini kejatuhannya karena tidak bisa menjaga hatinya. Rajin melayani, rajin semua mengikuti kegiatan-kegiatan, tapi di dalam hatinya banyak dendam. Gitu. Jadi hati ini sangat harus kita benar-benar jaga dan saya didorong untuk menyampaikan tema ini tentang di Amsal 4 ini, jaga hati. Dan saya bersyukur pastor langsung mengiyakan dan sesuai dengan kerinduan saya dan memang tidak mudah untuk mengkoordinasikan buat semuanya tapi puji Tuhan semuanya membuka akses buat kita di dalam kegiatan ibadah gabungan ini. Terima kasih Pastor. Tadi yang saya tangkap adalah jangan sampai racun itu masuk ke hati kita semua. Jangan sampai menjadi racun yang akan mematikan kita. Jadi itu yang saya tangkap buat kita semua teman-teman. Jangan ada dendam, kebencian, kepahitan, itu adalah racun yang akan memancing saya semuanya sebagai owner group dari Thank you buat
Pada Bang Martin Siregar, silakan. Mana Bang Oh ya, Martin ya? halo. Kedengaran suara saya ya? Cek. Apa kedengaran Bang? Ya, Kak? kedengaran, kedengaran. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, itu sangat memberkati kami juga dari PT juga karena banyak orang yang sering menjatuhkan kami dan sering menjelekkan kami di luar sana, tapi kami selalu memaafkan mereka dan selalu welcome sama mereka dan selalu eh, berteman baik sama mereka juga. Jadi ini juga suatu pembelajaran bagi kami juga untuk selalu mengampuni juga Bang dan Pak Pendeta Pastor. Karena ini juga suatu pembelajaran bagi kami untuk selalu mengampuni mereka yang tidak suka sama kami. Tapi kami membalas dengan kasih daripada Tuhan. Jadi kami juga bersyukur atas ibadah ini. Kiranya berkat Tuhan selalu hadir bagi setiap orang yang hadir. Dan juga terima kasih banyak kepada kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati Bapak. Sekian dari saya sebagai perwakilan Batak Telegram Malaysia. Bukan hanya grup Batak aja yang di Pak Pastor, tapi kami juga welcome untuk suku-suku lain karena kami tidak memandang suku, ras, segala macam. Tapi cinta Kristus yang kami bawa kepada semuanya. Sekian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, mungkin boleh dilanjut dengan doa syafaat. Bang Martin Siregar, dipersilakan. Oh ya, oke. Kalau begitu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Atas kasih Tuhan, atas pimpinan dan berkat Tuhan yang kami rasakan sampai detik ini. Kami bersyukur atas ibadah yang Kau sudah berikan bagi kami untuk bisa kami laksanakan di malam hari ini. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu, Pastor Christopher. Kiranya berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang kami dengarkan di malam hari ini, kiranya mampukan kami Bapa supaya kami bisa belajar untuk mengampuni satu sama lain dan juga eh, biarlah Bapa hati kami selalu dipenuhi dengan cahaya Kristus supaya kami bisa saling membangun satu sama lain dan juga saling mengasihi satu sama lain. Dan kiranya Bapa firman yang sudah taburkan memang sulit Bapa untuk menjaga hati ini khususnya dalam situasi dunia semakin lama semakin hancur, semakin terpuruk. Tapi biarlah Bapa orang-orang percaya yang sudah Engkau panggil, Engkau kuduskan, Engkau benarkan, kiranya Bapa Engkau yang mampukan kami supaya di dalam kehidupan kami yang kudus saat ini, kami bisa menjaga kekudusan kami ini. Dan Bapa, kiranya Engkau berkati Pastor Christopher, berkati dia dalam pelayanannya, berikan dia Roh Kudus Tuhan supaya setiap kesempatan dan kesempatan yang Kau berikan bagi dia dalam menegakkan Injil-Mu, kiranya beliau bisa memampukan, Engkau mampukan supaya bisa menegakkan Injil Tuhan dengan penuh kekuatan daripada Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat hamba Tuhan ini. Dan kiranya Tuhan berkati keluarga besarnya, kiranya Engkau senantiasa juga selalu menjaga keluarga besarnya. Dan Tuhan menjaga beliau dan juga keluarganya, khususnya dari serangan baik dari dalam maupun dari luar. Kiranya iman mereka tetap kuat dalam tangan Tuhan dan bersandar kepada kasih sayang Tuhan. Dan Bapa, kami juga bersyukur atas ibadah ini. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan sehingga ibadah kami ini bisa berlaksana, dan kami berdoa untuk semua partisipan yang ada, individu lepas individu, baik yang dari awal sampai yang saat ini hadir. Kiranya Engkau berkati kami semuanya, individu lepas individu,
baik dalam bekerja, kuliah, sekolah, ataupun kegiatan lain yang kami lakukan. Kiranya Bapa Engkau yang berkati, berikan kami hikmat kemampuan daripadamu, sehingga segala aktivitas yang kami lakukan berkenan dan memuji namamu di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, Allah kami yang kudus, berkati juga Bapa setiap grup yang ada, kiranya Engkau berkati setiap grup yang ada, kiranya bertanggung jawab dalam setiap grup yang ada, kiranya Engkau berikan hikmat daripadamu, sehingga berita Injil Tuhan bisa diberitakan senantiasanya di dalam grup yang ada. Dan Bapa Allah kami yang kudus, kiranya Bapa Engkau berkati semua yang hadir dan juga warga besar kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau senantiasa selalu melindungi mereka dan menjagai mereka dari segala medan bahaya. Bagi yang belum percaya Yesus, bermurah hatilah Bapa untuk membukakan mata keimanan mereka, sehingga mata keimanan mereka bisa terbuka dan bisa mengimani dan mengiyakan kebenaran firman Tuhan yang diberitakan lewat hamba-hamba Tuhan yang Kau kirimkan bagi mereka untuk memberitakan Injil-Mu kepada mereka, sehingga di waktu mengindah nantinya mereka bisa percaya kepadamu dan mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka mempunyai hidup yang kekal dan juga pengharapan yang kekal yang kami miliki saat ini, saat kami percaya kepada Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Indonesia, sistem pemerintahan yang ada, dan khususnya dalam pemimpin yang baru yang sudah terpilih. Kiranya Bapak mereka bisa mempertanggungjawabkan amanah dan juga tugas dan jawab mereka dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka bisa lakukan untuk kemuliaan bagi namamu dan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Ya Bapak, apapun segala problem yang ada, bermurah hatilah Bapak, berikan hikmat daripadamu, sehingga setiap yang memegang kepemerintahan, baik yang tertinggi maupun terendah, mereka bisa mempertanggungjawabkan tugas tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan tugas mereka dengan baik dan benar untuk kemuliaan bagi namamu. Ya Allah, Bapa kami yang dalam surga, ampuni segala dosa kesalahan kami lewat darah Yesus yang sudah curah 2000 tahun yang lalu. Dan hanya dalam pekerjaan tangan Yesuslah kami memiliki keselamatan dan dibenarkan dan dikuduskan. Ampuni Bapa kami semuanya, dan kiranya ibadah kami ini berkenan di depan dan menjadi kesaksian hidup bagi namamu. Bermurah hatilah Bapa dalam menjawab doa-doa kami ini seturut dengan kehendak Tuhan dan di waktu Tuhan yang saja yang terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kuserahkan kembali ke moderatornya. Amin. Terima kasih. Ada Bang Martin Siregar. Ya, ibadah kita lanjutkan dengan kita akan menaikkan satu lagu pujian. Persilakan pada pelayan. Silakan Kak Devi. Saudara Patrick, satu pujian terakhir dari Saudara Patrick. Shalom, jelas suara saya? Jelas, silakan Saudara Patrick. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar
dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya serahkan pada moderator. Oke, terima kasih.
Setelah pujian kita akan masuk ke doa berkat. Dipersilakan kepada hambanya. Saya. Ya. Oke, yuk kita berdoa teman-teman. Tuhan, di akhir ibadah ini kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua tinggi untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir anak-anak Tuhan diberkatin bukan untuk jadi kaya, melainkan untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan terbesar Tuhan dari kami. Kami rindu jadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat pertama di rumah kami, di keluarga kami, di rumah tangga kami, di tempat kami tinggal, di lingkungan kami, di tempat kami menimba ilmu, bekerja, berusaha, dan juga melayani, bahkan dimanapun kami berada. Kami percaya roh yang sama yang bangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh Kudus tinggal dalam kami yang mampukan kami untuk nggak hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati yang siap rindu dan rela untuk terus jadi berkat sampai kita pulang atau sampai Tuhan Yesus jemput lagi. Dalam nama Yesus semuanya berkata, Amin. amin, amin. God bless, thank you. Oke, terima kasih Pastor, luar biasa. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai, tapi belum selesai sepenuhnya karena kami dari moderator kita punya door prize, teman-teman, gitu ya. Nah, ini door prize ini paling seru. Ini Ya, paling seru. Ada dua hadiah yang kita siapkan di sini, oke ya. Ah, eh, oke, aku bacain sedikit peraturannya ya, boleh ya, Bang? boleh, boleh, boleh. Oke, puji Tuhan, ibadah ini udah selesai. Jadi kita nih masuk ke sesi hiburan sedikit. Bisa dibilang ada door prize, di mana dari hamba Tuhan ada rezeki. Jadi ketika kami dari moderator akan memberikan dua pertanyaan. Pertanyaannya itu super duper gampang banget. Jadi di sini nih kita tuh adu-adu siapa yang cepat raise hand. Nanti aku minta tolong ke Kak Helena, dia nanti dari by laptop nanti dilihat siapa yang paling. Bang Mesak jangan dulu raise hand, gimana sih, nggak boleh curang. Oke, jadi nanti siapa yang raise hand duluan itu yang bakal dapat hadiah. Nanti siapa yang dapat nanti boleh hubungi ataupun PC kami, aku atau enggak Bang ini ya Bang Sitorus gitu. Oke, pertanyaannya itu dari Bang Sitorus, silahkan. Oke, pertanyaan pertama teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman memperhatikan gitu ya, mendengar firman, membaca gitu ya, membaca apa, membaca flyer gitu ya, pasti teman-teman gampang sekali menjawabnya. Oke, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Diambil dari nats manakah firman Tuhan malam hari ini? Yo. Yang pertama, yuk gampang sekali teman-teman. Wah, oke. Siapa ini duluan? Oke, Kak Helena, siapa? Ada tiga dia. Halo, Kak Helena. Kak Puja, Kak. Oke, siap. Silakan, Kak Puja. Oke, Kak Puja, silahkan. Apa jawabannya Kak Puja? Oke, shalom teman-teman. Untuk Halo. ibadah hari ini, Bentar, hari bentar, bentar, ini bentar, bentar. diambil. Sebelumnya on cam dulu. Yuk, on cam Kak, boleh? Oke. Oke, sambil menunggu, eh, udah, udah. Oke, Oke. sudah. Oke. Silakan Kak. Apa jawabannya? Oh, oke. Tolong izinkan Sudah? adminnya, hostnya, udah. Sudah, sudah. Oke. Kak, sorry Kak, suaranya mungkin boleh di close dulu mic-nya, baru di. Oke. Oke, coba on mic, silahkan.
Aduh, nggak kedengar suaranya. Bagaimana nih? Mic-nya mati, Kak. Kak Puja, mungkin Coba boleh di-on Ondra. dari sana. Oke, Udah? Oke, sudah. sudah, ya. Oke. Oke. Jawabannya apa, Kak? Ada diambil dari Nats Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Isinya apa itu? Boleh Aku agak dibacain? nyontek sedikit, Boleh nggak apa-apa dibaca? ya. Boleh, Apa? Oke. boleh. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, luar biasa. Selamat untuk Kak Puja menjawab pertanyaan dengan benar. Nanti hadiah akan dikirimkan oleh moderator nanti ya. Silakan PC ke moderatornya. Oke, Makasih. Kak Pejabat. Puja Terima tolong kasih ya. PC aku ya. Oke, Beb. Sip. Oke, The last question. berikutnya last question. Nah, ini pertanyaan kedua teman-teman. Wah, ini dia ya. Paling gampang kan ini, Bang ya? Paling gampang, gampang Oke, sekali. Kak Gampang. Helena standby ya. Nah, ini kalau melihat ini benar-benar melihat pasti tahu gitu ya, dijamin gitu ya. Oke, pertanyaan kedua yang paling gampang adalah deng 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 deng. Apa tema ibadah kita malam ini? Yuk, silakan. Wah, Gimana, Kak Helena? siapa ini? Evria Halo. Rahmayanti Hutajulu. Oke, itu Epria ada Ramayanti Utajulu. Silakan itu dijawab itu. Yuk, langsung aja. Jangan lama-lama. Oke, temanya yaitu jagalah hatimu. Wah, luar biasa. Ya, jawabannya benar ya. Jagalah hatimu. Baik, wah. Itu terima kasih mantap. Jawabannya benar. Silakan nanti di PC ini ya, moderator ya. Aman. Silakan di PC Wih, moderator. sangat-sangat antusias semuanya ya, Bang. Iya, antusias sekali, luar biasa semuanya. Ya, terima kasih teman-teman. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih bahkan saya juga sebagai moderator di sini. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Christopher Tapiheru yang sudah membawakan firman Tuhan dengan luar biasa, sangat diberkati. Saya juga dapat beberapa poin yang memang bisa saya terapkan dalam hidup sehari-hari berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat para hadirin di sini yang sudah hadir, menyempatkan waktunya. Saya tahu mungkin banyak kesibukan atau perbedaan waktu, tapi teman-teman luar biasa memberikan hatinya, waktunya untuk Tuhan Yesus. Biarlah teman-teman juga dimanapun teman-teman berada, teman-teman diberkati dan teman-teman bisa menjadi berkat untuk semua orang. Tidak memandang suku, tidak memandang agama, dan yang paling penting adalah saat mau menjaga hatinya, mulai dari diri sendiri, baca firman-Nya, maka kamu akan bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari dan kita bisa memuliakan namanya. Begitu. Abang, Oke, aku mau nambahin ucapin terima kasih buat oke teman-teman silakan. yang udah bergabung grup. Oke, eh, tadi kan di opening udah disebutin, tapi di closing ini kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembicara, kepada grup yang 6 grup ini ada join, itu ada Bersyukur Sementara, Batak Telegram Indonesia, Sola Gracia, Kasih Karunia Naposo, Batak Telegram, dan Impactful Love of Christ, serta teman-teman yang di luar grup yang tidak disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Akhir kata, kita closing ya, Bang. Saya Deborah Pakpahan dan Abang Dan Anderson Sitorus menutup acara. Shalom! shalom, sampai ketemu di